Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah meluangkan waktu buat kami sebagai anak muda. Iya. Nah, media ini Ustadz itu rata-rata penontonnya lebih banyak didominasi oleh anak muda. Anak muda. Nah, walaupun lintas umur juga Ustadz gitu, tapi lebih banyak anak muda. Jadi kita temanya itu tema-tema yang akan kita bawa ke anak muda. Iya. Nah gini Ustadz, kan anak muda itu setiap hari itu lebih banyak fokusnya itu depan HP. Depan HP gitu, ngeliat YouTube, ngeliat sosial media gitu. Nah di sosial media ini terkadang kita ngelihat, wah ini dia bagus sih, udah punya mobil, udah punya rumah, itu udah kerjanya bagus gitu. Jadi sehingga menimbulkan rasa insecure ke diri kita gitu. Oh dia udah punya ini, punya itu, karena kita melihat di sosmed. Nah gimana cara kita menjaga hati kita Ustadz, biar nggak iri gitu sama apa yang kita lihat di sosial media ini. Gimana cara menenangkan hati kita gitu, jangan bersedih dengan keadaan kita. Artinya kita melihat kegiatan pemuda seperti tadi itu kita senang, begitu bukan maksudnya? Kita pengen kayak dia gitu, pengen kayak dia, kita belum tentu mampu gitu loh. Iya, itu di hukum Islam ada itu bukan iri, itu dibenarkan karena menginginkan sesuatu yang baik. Saya pengen seperti dia, sering puasa sunnah, saya ingin seperti dia, sering mengaji, sering mengikuti pelajaran-pelajaran agama. Itu malah dapat pahala. Iri yang positif. Iri yang positif boleh. Yang tidak dibenarkan iri negatif, ada maksud mau menjatuhkan kelebihan dia. Itu yang bahaya. Nah, itu hasad jatuhnya. Nah kadang gini Ustadz, jadi kemarin itu ada fenomena seorang anak muda nih, dia miliarder karena transaksi kripto namanya Ustadz. Kripto itu kayak semacam saham lah Ustadz. Iya. Nah terus dia mengajak anak-anak muda yang lain untuk ikut kelasnya dia gitu. Akhirnya yang tadinya itu sifatnya motivasi, akhirnya itu sifat untuk dalam tanda kutip mencari uang Ustadz. Yeah. Sehingga belum tentu nih orang yang diajak ini bisa seperti dia gitu, punya segalanya gitu. Nah itu kita gimana ngelihatnya Ustadz? Enggak, jadi yang kita bayangkan itu kayak instan gitu Ustadz. Padahal kan ada nggak kayak instan ini? Kalau kita pengen jadi kaya instan gitu. Iya, saya belum mengerti cara kripto memperjalankan caranya seperti apa? Melanggar hukum nggak? Kalau secara hukum sih belum ada aturan jelas ya Ustadz ya, cuman lebih kepada kita ikut dia karena kita pengen kaya juga kayak dia gitu loh, tapi padahal belum tentu. Nah itu gimana cara kita? Kepinginnya boleh, tapi irinya nggak boleh. Nah, terus dipelajari dulu kriptonya tuh tidak ada yang meragu-ragukan, bertentangan dengan syariah, nggak ada kan? Ya masih debat sih Ustadz, masih itu belum jelas. Jadi pusatnya di luar ya? Iya di luar. Masih nggak tahu di luarnya gimana. Iya. Saya banyak yang kayak gitu yang sudah itu kadang-kadang caranya tidak fair, tidak terbuka, ada yang disembunyikan. Nah sesuatu yang disembunyikan itu di Islam dilarang supaya tidak menimbulkan keributan. Hatta itu yang ikut dulu pemasaran obat atau apa itu, kalau dia jual banyak dapat bintang sekian. Tapi udah waktunya dapat itu bintang berdua tuh, dia tagih-tagih nggak dapat. Peraturan di dalamnya ada peraturan yang tidak terbaca. Dia yang tahu pas waktunya dia baca itu tidak sah. Itu yang gitu Islam itu maksudnya dalam masalah perikatan seperti ini yang dijaga itu jangan sampai ada keributan supaya terus damai dan tidak ada yang dizolimin. Nah ini menimbulkan keributan Ustadz, kerugiannya bahkan capai 5 miliar katanya, udah bermiliar-miliar, terus dilaporin juga ke polisi gitu. Nah itulah yang dilarang. Jadi agama ini apalagi hukum Islam itu sangat rasional. Tapi kita kalau pelajari hukum Islam, kita melihat tujuan hukum ini apa, motivasinya apa dibuat hukum ini, baru kita bisa ijtihad. Ulama-ulama bisa menentukan halal haram setelah mengetahui motivasi. Kalau nggak tahu motivasi kan nggak pada bisa kita berikan hukum. Tadi saya nggak bisa. Nah, sekarang ada seperti ini, baru karena perikatan itu harus saling setuju, saling ridho, saling rela.
Nah, untuk pembuktian kerelaan itu dibuatlah kwitansi, perjanjian, semua itu. Jual beli juga yang dari jauh tuh, impor ekspor. Kan tidak ketemu. Pelajaran Islam zaman dulu mesti ketemu satu tempat, enggak. Di Jepang kita di sini mesen onderdil spare part boleh. Sudah dijamin tidak akan ribut. Karena ada mesti wajib buka LC, ada detail itu performa mendetail warnanya, packingnya semua. Jadi tidak akan ada keributan. Dan itu LC-nya tidak bisa dibuka sebelum shipping pesanannya. Berarti sudah diatur, tidak ada kan keributan. Nah, itu tujuan hukum Islam dalam masalah perdata, semuanya saling rela. Perkawinan, sampai ke perkawinan itu kan ikatan juga, ikatan nikah. Itu rela antara calon pengantin perempuan dan laki itu saling ridho, saling mau. Nggak seperti Siti Nurbaya kan, dipaksa. Itu kalau menurut saya kawin dipaksa itu tidak sah. Karena yang nikah yang bersangkutan, bukan bapaknya, bukan walinya. Jadi kedua belah pihak. Nah, ulama berpikir, senang, setuju, dan ridho itu ada di dalam hati. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kedua belah pihak ini memang rela? Nah, makanya disebut untuk membuktikan rela atau tidak, kita bikin ijab kabul. Rela menyerahkan, rela menerima. Itu namanya ijab kabul. Bisa disebut kalau wanita, yang ijab itu yang wanita. Yang wanita yang melamar, hukum asalnya. Yang pihak lagi menerima. Kan dia bilang qabil tuh, aku terima. Yang wanita yang melamar. Yang melamar yang wanita. Yang laki menerima. Kan dia bilang qabil tuh, saya terima nikahnya. Nah, yang mengawinkan biasanya kalau zaman Nabi Siti Sofia tuh dia bilang, ya Rasulullah, saya melamar Anda untuk menjadi suami saya. Jadi yang pihak perempuan yang bicara duluan. Di mazhab Hanafi dinamakan pihak satu, pihak kedua. Itu aja. Jadi nggak ada masalah, hanya yang saya mau sampaikan, dianggap itu ijab kabul itu hukum asli. Padahal tidak, itu hukum sarana. Aslinya saling rela, jadi jangan nipu. Padahal dipaksa suruh bilang, suruh akad itu. Nah, di sini hukum Islam jangan dibuat mainan. Jadi kalau ridho beneran, dia rela, kedua belah pihak rela murni, disaksikan. Nah, saksi ini bukan melihat cepatnya itu. Memang antara ijab dan kabul tidak boleh ada tenggang waktu yang lama. Tapi kadang-kadang sampai dia setelah dikit ulang ijab kabulnya, sampai harus dimandiin segala. Nah, motivasinya mesti tahu. Kenapa harus nyambung ini dengan yang ini? Karena ini kalau perkawinan itu kudus. Kalau jual beli itu kan mesti punya banyak waktu. Tapi kalau kita lihat pihak yang nerima, saya nikahkan kamu dengan putri saya, ini, terus dia isap rokok dulu, baru bilang iya. Nah, kan nggak serius. Nah, itu yang harus diulang. Atau lama, atau ngeludah dulu. Tapi kalau dia tidak terus kehilangan 2 detik, 3 detik, nggak apa-apa. Yang dilihat betul nggak dia ini rela, apa dipaksa, itu doang. Nah, jadi yang hadir perkawinan Siti Nurbaya itu tidak saksi palsu. Saksi palsu. Nah, jadi dia harus lihat memang betul ini kemauan istri, mau kemauan perempuan. Bismillah. Nah, itu di situ kadang-kadang ada hal-hal seperti itu. Itu harus dijaga kemurniannya, kejujuran, ketulusan. Ini nikah suci. Jadi diperhatikan bukan mulutnya itu, motivasinya. Semua hukum mengikuti motivasinya. Nah, ini terkait motivasi ini, Ustadz. Ini masih di sosial media, Ustadz. Tadi terkait ekonomi. Nah, sekarang itu kan sosmed itu macam-macam ya, Ustadz ya. Maksudnya macam-macam gitu isinya gitu. Ada yang bagus, yang tadi Ustadz sampaikan itu ngaji, yang iri positif bagus gitu. Nah, sekarang ada juga Ustadz di sosmed itu kadang kita itu ngelihat yang kayak yang bukan mahram kita gitu. Itu banyak juga tuh Ustaz, kita ngelihat yang bukan mahram kita. Banyak juga tuh anak-anak muda yang kita ngelihat, wah seharusnya kita nggak ngelihat ini gitu. Akhirnya ya terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Nah, itu cara kita menjaga hati, menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke situ. Ada di Quran itu, hendaknya dia menutup matanya. Dia menutup matanya bukan di ini. Maksudnya kontak keperasaan ke hatinya dijaga. Jadi lihat aja gitu. Tidak dipikirin, tidak dibayangin, tidak. Itu maksudnya ghadul basar, tutup mata. Ada aurat-aurat wanita, itu tutupnya. Yang ditutup sebenarnya bukan matanya,
Kolbu. Kolbu ya. Kolbu, hati. Dalam hati itu ada perasaan, ada pikiran. Pikiran dan perasaan. Itu kan semua itu datang dari panca indera. Jadi dijaga panca indera. Telinga tidak mau mendengarkan hal-hal riba, jelek-jelekin orang segala macam. Mata juga seperti itu tadi. Udah itu tadi cerita hati bersih kan. Sebenarnya dari ajaran Islam dan Quran itu syarat masuk surga itu cuma satu. Cuma satu, Ustaz. Cuma satu. Apa itu? Kolbun salim. Hati bebas dari benci, dari zolim, dari segala dendam semua. Itu masuk surga. Bukan dari mazhab. Bukan dari banyak-banyak pahala. Tidak, pahala itu sebenarnya pahala itu seperti uang. Nah ini kita mesti rasional memahami hukum. Pahala itu seperti uang. Kalau kita mau keluar negeri, bawa rupiah nggak bisa, bawa dolar toh. Ya. Mau keluar dunia, paspor. Dolar pun nggak laku. Pahala itu jadi nilainya seperti uang, nilai. Uang kita di akhirat gitu. Iya. Nilai kita nih, kita bicara sekarang ini kan ibadah nih. Itu ajaran Allah. Allah suka nih kan. Nah itu berpahala. Sekarang pahala kita sudah ditransfer oleh malaikat rokib. Jadi kita kan nggak usah bawa pahala. Berangkat duluan dia. Jadi setiap kita di sana punya bank. Ya. Kita punya bank. Punya bank. Jadi pahala tuh langsung masuk ke rekening kita di sana. Tapi kalau dosa tidak ditransfer. Allah bilang jangan. Malaikat atid tukang transfernya itu. Jangan tunggu kalau dia tobat tipek. Allah tuh rahim banget deh. Aduh, kalau rugi orang kalau nggak cinta sama Allah. Segala kebutuhan dari dia dan sayangnya selangit. Lebih dari segalanya. Kenapa? Apa? Allah punya perintah kan banyak. Dan dia banyak punya apa itu janji-janji. Di surat Fussilat 31 surat Fussilat itu janji Allah ada 8. So nanti kamu kalau mau meninggal saya suruh malaikat saya nanti bisikin kamu. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan takut. Masa lalu aman. Aku walimu, jagain kamu. Di akhirat di kuburan di mana-mana. Dan jangan sedih, dosamu semua sudah aku ampuni. Cukup kamu katakan astagfirullahaladzim, aku ampuni. Dan ketahuilah, aku tidak pernah melanggar janjiku. Dalam keadaan apapun akan kutepati janjiku. Aku akan berikan surga. Sudah aku bangun istana untukmu. Ya. Apa di sana apa yang kau butuhkan silakan. Disediain semua. Yang kau ingini di dunia nggak dapat, aku berikan. Di sana kamu boleh hidup di udara, boleh hidup dalam air kayak ikan. Makanya setiap surga selalu disebut ada sungai-sungai banyak di bawahnya. Buat ditempatin. Jadi kita seperti kan ada restoran di dalam air, ada hiburan, karaoke macam-macam. Nggak ada haram lagi, nggak ada ibadah lagi. Ibadah kan di dunia untuk bersihkan hati. Sebab syarat masuk surga kolbun salim. Kolbun salim di surat Syu'ara 88-89. Artinya apa, Ustaz? Hati yang polos. Hati yang bersih gitu. Bersih. Ya? Jadi tidak mungkin masuk surga yang punya dendam, punya benci, punya iri, tidak mungkin. Nanti surganya rusak. Tukang gosip dia gosip orang sana, tukang adu domba dia adu sana. Dia rusak surganya. Berantem lagi di sana. Gak ada itu. Jadi di dunia kita Tuhan kenapa nggak langsung taruh kita di surga? Khawatir nanti belum mengerti bagaimana hidup di surga. Minta keluar atau keluar sendiri kayak Adam aja belum dilatih. Sehingga keluar ya. Kalau nanti kholidin abadi di sana. Kenapa? Sudah disaring. Pilihan. Kita hidup di sini hanya untuk dipilih mana yang cocok masuk surga, yang bisa. Nah, kita selagi hidup ini, diri kita itu ada dua. Pak siapa? Fadli. Pak Basri. Fadli. Pak Fadli itu yang saya lihat bukan Pak Fadli. Bungkusan, tengkorak. Tengkorak ini nggak hidup, benda mati. Makanya nggak dibawa ke akhirat. Ketika kita keluar, ini badan jadi bangkai, dikubur, dipendam di tanah. Nggak ada artinya. Tapi di sini kita rawat karena kita membungkus ruh kita. Nah ruh ini apa? Ruh di Quran wa nafakhtu minhu, dari tiupan ruh Allah. Ruh kita ini. Berarti kita bisa melihat ada ruh Allah di sini. Bisa mendengar ada ruh Allah di sini. Dia keluar, kita jadi benda mati. Benda mati. Kalau udah bangkai dijual nggak laku. Apa? Jadi kalau kita ini terlalu gila ngurusin badan, kita konyol. Yang ninggalkan uang banyak atau harta banyak mau kemana? Badannya udah mati.
Yang hidup yang mana? Ruh. Ruh tidak pernah mati. Nggak mungkin. Tiupan ruh abadi. Itu kita. Jadi di setiap titik tubuh kita itu ada tiupan ruh Allah. Jadi kita buat apa saja, niat apa saja, berpikir cara bagaimanapun, Allah tahu. Dia jadi. Dia ini Ustaz, kalau dia menentukan, kan banyak orang jahat ya Ustaz ya, banyak juga orang baik gitu. Nah gimana ruh? Berarti ruh yang melakukan perbuatan jahat dan baik itu? Betul. Badan hanya memperagakan, maka dinamakan badan ini raga. Yang sholat siapa? Ruh. Tangan memperagakan badan. Kalau tentara kalah, nyerah, ngangkat tangan. Nyerah pada lawannya. Kalau kita angkat tangan, nyerah kepada siapa? Allah. Pada Allah. Yang nyerah tangan atau ruh? Ruh. Tangan memperagakan. Jadi tangan memperagakan di sini. Nah, ini perlu manusia sadari, muslim nih. Dan Anda diwajibkan merawat tubuh. Tapi tempat rawatnya banyak, puskesmas, rumah sakit, semua ada. Kalau ruh berpenyakit, ada di Quran disebut surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Nah, gimana merawat ruh yang kurang baik? Orang bisa jadi sadis. Iya. Macam Israel. Kejam kan, yang lain juga perang biasa, tapi ini lain, emak, bayi-bayi semua dibunuh, dilaporkan. Ada yang baru Ustadz, mau saya tanyain habis ini. Jadi sekarang itu ada namanya Epstein file Ustadz. Jadi Epstein ini dia menjual dan membeli anak-anak perempuan di bawah umur, terus dibawa ke pulau pribadinya. Ini di Amerika Ustadz. Dibawa ke pulau pribadinya dan itu dijadikan kayak budak seks Ustaz. Nah itu, dan nggak hanya di situ, lalu dipotong sama dia Ustaz. Apanya? Dipotong-potong ini, dikorbankan badannya si Epstein ini. Dia udah meninggal Ustaz di penjara. Nah si Epstein ini dia punya teman-teman itu, kayak Trump itu temannya. Itu ada foto-fotonya banyak, dan orang-orang elit kayak macam Bill Gates gitu-gitu itu ada hubungannya dengan dia. Dan mereka ini tadi Ustadz nyebut Israel juga. Si Epstein ini yang selama ini mengaku anti Tuhan, ternyata dia punya Tuhan gitu. Namanya Baal, Ustaz. Nah, apa namanya? Baal yang iblis itu, Ustaz. Iya. Nah, jadi dia menyembah itu. Baik. Nah, gimana kita jadi ini rame di sosial media, Ustaz. Itu menjadi konsumsi banyak orang, terutama anak muda. Nah, kita menjaga diri kita dan kita menyikapi ini, berarti nggak bisa lagi anak-anak muda menjadikan Barat itu sebagai Barat, negara Barat itu menjadi pedoman. Karena udah cacat moral mereka gitu loh. Orang-orang yang selama ini dilulukan gitu, Bill Gates dan lain-lain itu ternyata perilakunya seperti itu. Ya. Ini secara global ya. Mulai dari kota-kota juga sampai global. Itu selamanya akan terjadi perkelahian, pertempuran antara hak dan batil, antara benar dan salah. Nah sekarang di akhir zaman menurut keyakinan kita dan yang lain juga, bahwa dunia ini nanti akan ada dua kekuatan. Sekarang udah mengecil kan, udah ada dua kekuatan sekarang. Atau yang Eropa ada yang ikut ke Islam lah. Malaysia udah kelihatan terbagi dua. Nah nanti terbagi duanya, yang satu dibantu oleh Dajjal, yang satu dibantu oleh Imam Mahdi. Itu di semua mazhab Islam ada. Hadis tentang Imam Mahdi lebih dari 1000. Di semua mazhab ada. Sudah yang bisa dibantah. Nah, sekarang ini mereka ikut perang di belakang layar. Nanti baru terbuka terang-terangan. Dari berapa puluh tahun yang lalu saya ditanya perang di Palestina sama Israel. Jadi tidak akan berhenti perang ini. Nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti. Dari kecil sekarang tambah besar. Sampai hampir semua penduduknya satu mihak sini, satu mihak sini. Menurut pemahaman saya, entah benar apa tidak ya, tapi saya pribadi yakin. Nah, yang lain mau dengar ini, mau percaya boleh, tidak, nggak apa-apa. Bukan rukun iman, hanya pendapat. Menurut keyakinan saya. Itu sudah perang antara pasukan Dajjal dan pasukan Imam Mahdi. Udah perang nih Ustaz. Sudah ada, dan pengikutnya udah banyak. Yang pihak ke lawan Israel ini semua pengikut Imam Mahdi. Cuma ada yang masih belum menyatakan, tapi udah siap. Misalnya NU, Muhammadiyah akan gabung. Nanti akan gabung. Nah, kita pakai akal kita udah bisa tahu mana pengikut Imam Mahdi, mana pengikut Dajjal. Beda.
pengikut Imam Mahdi biar perang tidak membunuh emak-emak, tidak membunuh bayi, tidak melaparkan, membuat lapar. Pengikut Dajjal lihat aja, sudah tidak punya peri kemanusiaan, bayi, emak, semua dimiskinkan, dilaparkan, makanan dirusak, ditubruk, orang lapar, peri kemanusiaan aja nggak ada. Jadi mana yang pengikut Dajjal, mana yang Imam Mahdi, tidak usah diterangin, lihat fakta. Jadi nggak bertanya lagi kenapa kok jahat kayak begini, pengikut Dajjal. Dan bila ada anggotanya yang sakit, Dajjal tuh sakti, dikirim dokter ngobatin. Ada di sini pengikut Dajjal, di mana lah saya nggak mau sebut nama, udah sakit berat. Di Indonesia ini Ustaz? Ya, Dajjal datang kasih dokter, sembuh, aktif lagi, tapi sudah down. Nggak usah sebut tahu. Nah sebaliknya kalau yang baik membela kebenaran ini sakit, dikirimin dokter oleh Imam Mahdi. Dia punya dapat kekuasaan dari Allah semua ini. Loh kenapa Tuhan Dajjal kok diizinkan? Loh kan kita di sini mau disaring. Mana yang ikut Allah, mana enggak, mana yang benar, mana yang tidak kelihatan. Kalau diikut Dajjal udah ketahuan kemana. Dia mau teriak iman-iman udah nggak bisa nih. Depan kamu nih kau bunuhin orang Palestina, kau laparkan orang Palestina atas kehendak Dajjal. Nah tadi yang disebut itu pengikut Dajjal. Kan yang dilakukan nggak masuk akal. Kemanusiaan kemana? Manusia dilahirkan tuh fitrah. Fitrah tuh cenderung kepada kebenaran, keindahan. Hatta bau-bau nggak mana? Yang wangi-wangi mau. Itu fitrah kita. Senang yang manis dan sebagainya. Nah di bulan puasa ini manusia dimasuk pembersihan hati. Yang puasa itu pikiran dan perasaan. Nah ini yang perlu umat Islam tahu. Bukan mulut. Yang puasa itu pikiran dan perasaan. Kasih contoh. Bukan lapar dan haus. Iya, misalnya kita puasa. Saya lewat di depan warung sate jam 5 sore. Dia kan udah banyak bakar sate itu. Orang pesan buat buka puasa di rumah. Kita lewat situ. Terus, aduh baunya enak juga nih. Kan saya mau buka puasa pakai sate aja. Terus dia terbayang makan sate. Otaknya udah nggak puasa, pikirannya. Iya. Tinggal puasa mulut. Ini puasa mulut. Padahal tujuannya puasa hati. Mulut kena tempat makan ya ditutup. Yang dipuasakan ini. Pagi mau merokok tidak. Jadi kita men-stres hawa, keinginan harta yang halal pun kita streskan. Karena latihan. Nanti kalau yang halal aja kita bisa stop, apalagi yang haram. Jadi masuk kita ini. Beruntung nih kalau betul-betul berpuasa pikiran perasaan, bukan puasa mulut. Semua agama itu, ibadah itu, yang ibadah itu pikiran perasaan. Pikiran dan perasaan. Iman juga ada di pikiran perasaan, bukan di mulut. Orang bisa baca tasbih 1 juta kali juga bisa, burung beo juga bisa. Hafal Quran, kaset, HP bisa hafal Quran. Tapi nggak ada hubungan dengan kolbu, dengan dirinya. Nah itu, jadi di sini kalau umat Islamnya seperti ini, Islam kolbu, tapi ibadah pakai, itu sarana. Itu resep dari Allah untuk membersihkan kolbu. Jadi ibadah itu bukan tujuan, sarana untuk membersihkan hati. Hati yang bersih diterima Allah. Tadi yang buruk Allah nggak mau. Korban salim ya, Tuhan suci, surga suci. Yang tidak suci tidak boleh masuk. Kita mampu mensucikan hati kita 70% atau 60%. Yang sisanya Allah akan bersihkan. Ada di bulan. Aku yang bersihkan sisanya. Kau bersihkan. Sisanya akan ku bersihkan bersih. Jadi orang masuk surga semua udah polos. Jadi yang ada di surga semua orang berhati cinta. Nggak ada yang berantem, gosip. Yang di dunia pernah berantem sampai sana lupa hilang. Semua cinta, senyum-senyum. Hatta cemburu nggak ada. Semua bebas. Tuhan hidupkan kita ini. Bukan mau disiksa. Bukan disuruh susah. Disayang, ditaruh di dunia, dikasih penyakit, dikasih problem, disayang. Kalau nggak ada obat lain supaya kita sadar, dikasih sakit supaya kita sadar. Orang lagi sakit kan banyak jadi sholat. Lagi sehat lupa kadang-kadang. Jadi sakit itu resep dari Allah supaya sadar. Sayang. Nah kenapa? Karena yang masuk surga kolbun salim. Jadi Allah suruh salimkan. Dengan ibadah puasa ini paling besar ibadah puasa ini untuk mensucikan hati. Semua nafsu ditekan, stres. Dari menit ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, ke minggu, ke bulan. Sebuah bulan selesai. Terus kenapa Idul Fitri? Merayakan hari kemenangan, kita kembali mensucikan diri. Fitrah itu kecenderungan yang baik. Kembali tumbuh di sini, di atas. Selama belum puasa itu mungkin ada di bawah dia. Nafsu yang di atas.
Nah itu yang pada begitu-begitu itu dia didikte oleh hawa nafsu. Hawa nafsu cenderung yang jelek. Kalau fitrah mengajak kepada yang baik. Kembali ke fitrah, suci. Anak yang lahir suci. Ada di hadis itu. Jadi maka Anda merayakan Idul Fitri, Lebaran. Apanya yang Lebaran? Hatinya lebar. Bahasanya. Lebar itu hatinya lebar. Sudah bisa memaafkan orang, sudah nggak sempit pikiran, lega, nggak ada iri, nggak ada benci. Fitri, maka Idul Fitri. Waduh, kalau betul puasa ini bisa dihayati seperti itu, berubah. Senang itu, hati. Uang tidak bisa beli senang, tidak bisa beli tenang, bisa beli enak. Makan enak, tidur enak, ya kan? Nah kalau dia nggak dapat bahagia, dia mau beli juga, dia beli minuman keras, mabuk. Kalau udah mabuk dia berasa senang, padahal hayal. Nah tapi kalau manusia sudah fitri, dia tidak ada susah hati, tidak ada sebel, tidak ada kesel, bersih. Orang salah dimaafkan. Kalau dimaafkan kan tidak ada beban. Tapi untuk menuju itu kan nggak semua kita mampu, Ustaz. Sulit gitu untuk orang udah jahat sama kita nih misalnya, ya maafkan gitu. Gimana caranya kita bisa menuju level seperti itu? Iman. Nah iman itu kata orang zikir. Zikir itu apa? Zikir itu pikiran yang berzikir, bukan lidah. Ingat Allah, cukup akal kita. Itu yang kurang di kita itu. Pergi jalan-jalan. Kemana? Saya sering ke laut, ke kebun-kebun kemana. Suka di sana di tempat Purwakarta ada apa tuh? Tempat dam. Jadi luhur. Saya duduk di pinggir danau situ, pinggir air. Apa aja saya lihat. Tuhan bikin air. Bahannya hidrogen, oksigen. Tapi Tuhan bikin oksigennya kapan? Bikin hidrogen kapan? Apakah Tuhan mau bikin dunia ini pakai bahan baku, pakai bahan? Insinyur mau bikin bangunan kan pakai bahan. Nggak ada bahan nggak bisa apa-apa dia. Nah Tuhan bikin dunia tanpa bahan. Bikin air tanpa bahan. Bagaimana kekuasaannya, kehebatannya itu, keagungannya. Semua dia bikin tanpa bahan. Jadi bikin kita. Itu tubuh kita aja aneh. Dari mana kok jadi tulang, daging gitu ya. Luar biasa. Kalau lihat strukturnya sambil gurau dikit ya. Ini telinga kan. Kalau nggak dikasih tulang kan kena angin bisa berkibar. Kasih tulang kan. Tapi tulangnya lembut. Iya. Kalau tulangnya keras, kita nggak bisa tidur miring. Sempurna. Jenjang leher segini cukup. Kalau leher panjang bisa patah. Semuanya udah rapi betul. Hidung, kalau hidung buat ngerokok mungkin lubangnya ke atas. Mandi susah. Jadi arti dari kita lihat luar biasa. Tafakur seperti itu lebih baik dari zikir mulut 1000 tahun. Ada hadis. Saya tafakur itu berpikir. Saya buka Quran, saya lihat itu tempat pahrosat itu. Kalimat apalah takilut, apakah kamu tidak berakal? 150 kali ulang. Di Al-Quran. Apa kamu tidak berakal? Artinya beriman itu berpikir, yang beriman itu pikiran. Ini kelemahan kita di situ, jadi tidak rasional semua. Pikiran yang beriman akal. Yang ingat Allah akal. Sholat mau khusyuk, ingat Allah. Akalnya isi dulu sifat Allah di sini, asma Allah, sebelum sholat. Allah bikin ini, Allah ini. Kan udah nyangkut isi Allah. Nah, pikiran lain nggak bisa masuk. Gaduh-gaduh, saldo berapa dia. Nggak masuk, sudah ada di sini. Tapi kalau kita ingat istri ingat suaminya, dia bisa bayangin mukanya. Kalau Allah zatnya kita nggak tahu, nggak bisa lihat. Yang kita pahami di sini kekuasaannya, kerohimannya. Yang perlu kita sering ingat, Rahman Rahim, kasih sayang Allah. Itu Bismillahirrahmanirrahim, ayat cinta itu. Ayat cinta. Pandang saja bikin senang. Itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di dinding di mana. Pandang 5 menit, 3 menit deh. Coba ada rasa enaknya. Pandang. Di sini mata aja berguna, tuh. Itu udah zikir. Pandang tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Lihatin. Rahman Rahim. Sifat Allah 99 asma.
Tapi yang disuruh baca Rahman dan Rahim. Karena Rahman Rahimnya itu lebih menonjol daripada murkanya. Tadi saya sampaikan bahwa Allah berjanji mau kasih ini semua. Banyak kata Allah, aku tidak akan ingkari janjiku. Innallaha la yuhibbul mi'ad. Allah tidak akan melanggar janji. Tapi ancaman, kan ada janji ada ancaman. Ancaman kalau begini hukumnya gini-gini. Ini banyak orang nggak ngerti. Janji ditepati tidak pernah dibatalkan. Tapi ancaman Allah selalu dibatalkan. Selalu. Dimaafin. Syaratnya cuma satu. Astaghfirullahaladzim. Aku ampuni kamu. Diampuni, apalagi? Di Quran ada. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu ketahuilah, Allah itu maha menerima taubat. Di ayat lain lagi, Nabi ibadi, sebarkan kasih tahu semua hambaku, aku Tuhan pengampun yang menyayangi. Coba, mengampun, disayangi yang diampuni. Nggak ada, aku maafkan kamu, tapi jangan nakal lagi, nggak ada itu. Dihormati, dicintai. Allah mencintai orang yang tobat. Tobat itu kan pernah salah. Bagaimana yang baik? Di situ kita cinta sama Allah itu di situ. Kalau tobat terus ingkar lagi, terus tobat lagi. Diampunin. Enggak, itu namanya Tuhan Rahman Rahim. Itu kalau udah beriman disayang. Nah ini yang mesti kita tahu. Jadi iman itu ada di sini, di hati. Cinta kepada Allah. Iman itu cinta. Iman itu cinta. Beriman kepada Allah, Allah yang paling dicintai. Surat Al-Baqarah 165. Banyak salah paham, syirik, kuburan lah. Ini bukan syirik itu. Di Quran ada, Al-Baqarah 165. Ada manusia yang membuat Tuhan-Tuhanan, bikin Tuhan-Tuhanan. Diapain Tuhanan? Tuhan-Tuhanan itu dicintai seperti mencintai Allah. Di situ syirik. Di sini adanya. Kayak pengikut Dajjal tadi. Itu syirik. Arti syirik apa? Madu di madu. Ibu-ibu nggak bikin suami, nggak mau dimadu. Bagaimana Tuhan dimadu? Disederajatkan, disamakan dengan sipulan-sipulan. Apalagi lebih hormat kepada bos daripada itu syirik. Jadi bukan kuburan, kasihan kuburan. Ke pohon. Tuhan pohon. Ada iman ada di kolbu, syirik ada di kolbu, di pikiran, di perasaan. Iman di sini. Nah, cara kita menjaga itu, Ustadz, yang iman kita biar tetap bersih. Sering mengingat Allah. Nah sekarang tanya nih, cara mengingat Allah. Lihat ciptaannya. Kita kagumi ciptaannya. Bagaimana buaya di laut bisa makan. Bisa sikat gigi. Dimakan daging terus. Tapi nggak ada buaya sakit bolong, sakit gigi. Dokter giginya nggak ada. Tapi siapa yang mentakdirkan burung kecil tidak suka makan apa-apa kecuali sisa makanan yang ada di mulut buaya, di gigi buaya. Terselip-selip di gigi buaya. Itu burung datang. Dia tahu burung itu datang, langsung dia buka mulutnya. Nah kalau kita rezeki ada di situ, gimana ngambilnya tuh? Dia buka, masuk burung, dia makan habis sampai bersih gigi itu. Baru dia keluar, baru dia tutup. Oh siapa yang bikin burung itu begitu? Kan orang insting. Yang bikin instingnya siapa? Tidak ada yang berani ngaku. Tuhan manapun tidak berani ngaku. Aku yang menciptakan itu. Ekosistem. Saling butuh. Makanya nggak perlu dokter gigi buaya tuh. Nggak ada yang ngompong. Nggak ada yang buaya ompong, nggak ada. Bersih. Subhanallah. Kerbau, badak, itu ekosistem saling butuh. Makanan itu berupa burung, makanannya ada di kulit badak, kulit kerbau itu. Nah ini dua-duanya peka, ada macan nggak tahu. Burung tahu. Dikasih itu kode, ada macan. Dia selamatkan diri. Dan burung menyelamatkan ini karena ada makanan dia di situ. Nah itu Tuhan ciptakan manusia saling butuh sehingga timbul keseimbangan. Kita lihat dulu kekuatan miring ya. Habis bubar itu Uni Soviet, Amerika sendirian. Cina belum kuat. Ya diktator dia, dikte sana dikte sini. Ya kan? Allah bangkitkan ini. Cina. Muncul lagi siapa ini? Paman Putin. Saya panggil paman dia. Ini baik. Paman Putin. Dari dulu ada Paman Sam. Sudah nggak ada Paman Putin lah. Bukan, nah, dia bela keadilan. Kan nah, sekarang Amerika itu nggak berani nyerang Iran katanya. Nah ini gimana Ustadz? Ini kan ini di sosial media juga Ustadz. Ini rame. Kemarin udah siap-siap menyerang nih. Nggak jadi. Tapi tiba nggak jadi, mundur gitu loh. Iran juga nggak gentar dia.
nggak ada lagi sekarang waktunya untuk berdiplomasi ya. Udah bahkan udah keluar tuh peta-peta target-target Iran nih. Saya sampai dikit nanti baru kemari ya. Yang tadi kurang tuh apa ya tadi ekosistem ya. Ada di mana-mana. Ini untuk beriman kan tadi tanya. Cukup satu, lihat burung walet kehidupannya, Anda pasti beriman kuat. Bagaimana Allah menciptakan makhluk hidup? Dia bisa 4 bulan tidak tidur. Terbang sama 4 bulan tambah itu, hinggap sini nggak ada. Di pohon nggak juga di tanah. Dalam keadaan terbang, 4 bulan bisa. Bagaimana dia makan? Makan sambil terbang. Tidur sambil terbang. Minum sambil terbang. Burung walet. Nggak dihinggap. Kecuali dia bikin sarang mau melahirkan anak, baru dia bikin sarang dari liurnya kan. Dia sendiri nggak tidur situ. Kalau dia perlu nunggu anak sebelah, di sebelahnya dia butuh buat anaknya, dia gantungan di sebelah. Tapi jarang dia. Nah sekarang bagaimana dia makan? Dia makan serangga di udara sambil terbang. Tuhan bikinin buat makanan buat dia. Tuhan bikinin. Apalagi minum, dia serut air, serut itu sambil minum, sambil terbang, minum sambil terbang, makan sambil terbang. Tidur, kalau dia mau tidur sebelah-sebelah, kan otak ada 2. Tutup sini, mata tutup, otaknya berhenti, tidur. Yang ini melek, kan sambil terbang. Ini yang lihat jalanan. Ntar tukar yang ini tutup, ini. Sampai ke situ Tuhan punya kuasa. Kalau nggak ada kuasa Tuhan, mana mungkin. Apa dia sekolah dulu, bagaimana cara minum sambil terbang, makan sambil terbang. Di situ udah kelihatan kekuasaan Allah. Nah, kembali yang ini. Kita lihat zaman itu, zaman dulu ya, baru Iran. Tertinggal banget dari segi apapun. Bersahaja. Tapi bedanya zaman utara dan selatan ya. Zaman utara tidur terus sampai sekarang. Nggak bisa apa-apa, cuma paling punya golok deh. Ada sebelah sini dikuasai Emirat, sebelah sini Saudi. Dua-duanya rebutan. Bukan hidupnya di dunia. Ujian, di dunia ini ujian. Nah kalau ujian, diuji apa? Iman kita, dibikin perang, semua itu kan ujian. Kalau Tuhan memenangin tentu, habisin Israel Amerika, Tuhan sebentar juga bisa. Tapi setan minta izin mau hidup panjang umur, boleh izinin nggak? Padahal dia bilang, saya mau ganggu anak cucu Adam. Silahkan. Digunakan sebagai alat penguji. Tuhan, alat penguji. Masa ujian nggak ngapa-ngapain? Kan di dunia diuji, saringan. Untuk calon di surga. Diuji dulu kesabaran kita, kecintaan kita kepadanya. Itu nomor 1, cinta pada Allah. Sholat karena cinta. Nah, semua sekarang saya tambah lagi itu Allah bikin keseimbangan supaya tidak ada mengurangi kezaliman. RRT dibikin kuat. Sekarang Iran dibikin kuat. Kekuatan Iran ini nggak masuk di akal. Yaman juga, dua-duanya kuat. Amerika takut sama drone Yaman. Kapalnya kena. Ini mendadak cepat sekali dari mana? Ya pasti dari Allah. Di Quran disebut wa ma ramaita iz ramaita walakinallahu rama. Bukan engkau yang lempar, tapi aku yang lempar. Berarti juga drone, bom, semua itu disetir Allah. Tapi nggak kelihatan. Tanganku yang lempar, maksudnya kekuasaannya. Tangan itu kan simbol kekuasaan, bukan Allah ngelempar gitu. Drone-nya bisa disatukan, karena drone-nya bisa belok. Kalau pakai akal nggak masuk, drone nggak ditangkis, semua di mana-mana ditangkis. Bisa ditembak, dibatalin. Lolos punya Iran oke. Yaman yang baru hidup, baru pegang pistol. Itu dari Allah. Cuma Allah mentakdirkan sesuatu itu sengaja tidak diperlihatkan. Takdirnya semua nggak dibocorin. Kalau dibocorin takdir yang dia bikin, kita berterima kasih, kita sujud. Hanya 3 kali Allah bocorin. Nabi Musa ketika belajar sama seorang hamba Allah, di Quran disebut hamba Allah, nggak disebut nama. Tapi saya yakin itu Sayyidina Ali. Sebab Nabi bilang, aku kota ilmu, Ali pintunya. Jadi ilmu gaib, ilmu segala macam adanya di Sayyidina Ali. Itu yang diajarin ke siapa tuh peramal tuh. Bukan dia tuh dari Sayyidina Ali. Sebab dia ada 12 person, 12 cloning. Dia pernah hidup di masa lalu. 12 Ustaz. Ya, satunya Sayyidina Ali. Kita juga, Anda ada tiga, tapi kan nggak tahu di mana.
di dunia ini Ustaz. Di dunia. Dia hidup dulu umurnya berbeda, masa juga ada yang bareng, ada yang tidak. Kita nggak tahu, Anda mungkin pernah hidup atau belum, tapi pernah nggak pergi ke suatu tempat, kayaknya saya pernah ke sini. Itu kita yang satunya. Jadi saling terhubung gitu. Seperti itu. Nah, ada orang suka pulang ke rumah kan, udah mati. Udah mati lama, pulang ke rumahnya. Mana adiknya, mana, semua ditanyain. Udah meninggal, itu udah kawin, udah nggak ada sini. Oh. Terus ini orang bilang udah mati hidup lagi, bukan, itu kroningnya. Nggak mungkin udah mati hidup lagi, nggak mungkin. Atau yang wali juga nggak. Terus jadi di situ takdir Allah. Sebab dijanji di akhir Allah bantu. Sudah waktunya. Menjelang datang Imam Mahdi. Tadi menang, situ menang. Jadi yang penting kita punya niat gabung ke Imam Mahdi. Itu keiman ke situ. Waktunya masih ada waktu, kita persiapkan diri. Jadi tanyakan tadi bagaimana persiapkan diri. Gabungkan diri dulu, imamku adalah Imam Mahdi. Kan tanya, siapa imammu? Imam Mahdi. Nggak ada yang lain. Coba kalau nggak ke Imam Mahdi, mau imamnya siapa? Ya, artinya cari sendiri, bebas lah. Tapi umurnya ke Imam Mahdi. Imam Mahdi. Semua NU juga nanti, bukan NU Muhammadiyah. Sebab memang hadisnya lebih 1000. 1000 hadis. Iya, di akhir ujian terakhir ini. Dan Imam Mahdi mau ikut Imam Mahdi ikut Dajjal itu. Jadi sekarang nggak usah ribut mazhab, sudah bubar. Itu aja ya, Dajjal atau Imam Mahdi. Dajjal dan Imam Mahdi, nggak ada pilihan ketiga. Dan mazhab bukan apa-apa, mazhab itu budaya, bukan dari Tuhan. Budaya, dia mempelajari Quran, dia pelajarin hukum begini, pada ikut dia semua. Sebagian ikut dia, kan? Tapi itu sebenarnya sarana, nggak harus, tidak mengikat. Ini yang salah, mazhab itu mengikat. Dia seolah-olah jadi agama. Dan di luar mazhabku kafir. Nah itu. Dia bikin agama baru dia. Agama Islam. Mazhab sarana. Ganti pagi Syafi'i, sore Hanafi, sah. Saya sering sampaikan, jangan dianggap itu satu agama. Boleh ajaran Syafi'i, ajaran Maliki, ambil silakan. Tapi harus tujuannya ke tol. Itu arteri. Tolnya mana? Itu yang ikut Quran. Kalau diem di arteri terus ya nggak benar loh. Tapi tolnya tidak bebas hambatan, banyak ranjau, banyak oli, licin. Bagaimana Ustaz cara selamatkan diri tadi pertanyaannya? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita di tol ke surga itu minta digenggam tangan kita oleh Allah, dituntun. Kalau map, peta udah ada di kita, petunjuk, pidato semua itu petunjuk. Udah tahu saya misalnya surganya di puncak. Tapi supaya nggak belok ke Cibubur, belok kemana itu, lurus. Minta dituntun, karena licin, ranjau banyak, bebaannya berat banget. Tuhan tuntun, ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu tuntunan, bukan petunjuk, bukan. Petunjuk udah ada map, dituntun. Makanya sehari 17 kali minta dituntun. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada 3 jalur, mustaqim, ke surga, lurus. Ada lagi jalur dolin, ada jalur maghdub. Maghdub itu jalur yang dia tahu kalau ini sesat, diikut tetap. Maka terkutuk, artinya maghdub terkutuk, dibenci Allah. Dolin nggak tahu, sesat, ikut-ikutan, itu agak ringan. Nah, mustaqim, jalur lurus. Jalur lurus itu apa? Yang mustaqim itu, ya tidak dolin, tidak maghdub. Mustaqim itu tidak dolin, tidak maghdub. Jelas ya? Kemudian ya apa yang ngelihat, karena fenomena di sosial ini kan sangat apa ya Ustadz ya, sangat berpengaruh besar gitu. Fenomena yang mana? Di media sosial ini. Oh iya tadi tuh, ya itu saya belum sampai ke situ. Sangat berpengaruh besar bagi kita gitu. Iya. Bahkan kadang kita menganggap ini sudah benar, ternyata salah gitu. Oke, tadi yang disebut apa itu yang, ya itu pengikut Dajjal. Masih banyaknya yang seperti itu. Di sini pun tadi kita akan ada. Kan sudah mulai ada ulama aneh, pakai apa itu merah putih bajunya. Terus kalau nggak begini kepar, sesat. Waduh, ini sudah banyak di dalam Islam sendiri itu. Kafir, sesat, bid'ah, sok neraka. Muncul nih sekarang aliran yang aneh-aneh. Ya kan?
ngampirkan. Ada dokter Quraisy itu murtad. nanti mereka ke pengikut Dajjal juga tuh Ustaz. Nantinya kalau dia nggak tobat ya rusak dari dalam. Seperti dokter Quraisy itu yang ilmunya begitu masya Allah ya, keikhlasannya juga segalanya, dibilang kafir, murtad sama Ustadz juga. Dan kan seperti ini yang tidak qalbun salim. Kan lihat siapa yang bicara tuh. Berarti kan dia maksudnya motivasinya pasti kemana. Itu kan yang bisa ditafsirkan ke sana sini. Nah, saya hanya beri contoh. Parahnya udah sampai ke situ. Penebar kebencian lebih tajam daripada penebar persatuan. Karena penebar persatuan ikhlas, nggak punya sponsor. Kalau penebar kebencian ada yang bayar. Ada sponsornya. Dari luar negeri. Beneran itu. Pecah. Pidatonya nggak ada lain. Memang sengaja. Begitu sengaja. Misal ini sudah nggak ribut lagi, dibikin baru lagi. Berdoa nggak boleh angkat tangan. Coba dari dulu tuh nggak ada. Mengapain kok ngurusin ituan dulu? Itu kan tergantung niatnya. Kalau ada baik, kalau kasih pahala. Ibadah itu nggak terlalu kaku. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah, ada ibadah bebas. Ibadah bebas nggak perlu dalil. Apakah ini malam apa ini? Malam Jumat. Apa saya mesti sedekah ayam apa kambing? Cari dalilnya dulu. Nanti bidah lagi. Ya enggak lah. Itu yang disebut mubah, bebas. Tuhan sebut amal soleh supaya ada perbuatan baik, jangan dibilang bid'ah. Kata Allah amal soleh. Jadi amal soleh mesti disebut satu-satu. Kitabnya sebesar kota Jakarta. Amal soleh berapa triliun ada amal soleh. Masa mesti disebut? Boleh nggak boleh? Dikasih akal ini untuk apa? Saya cari arti amal soleh. Amal soleh itu semua amal yang tidak salah pasti soleh. Boleh, tidak bid'ah. Semua amal yang tidak salah pasti soleh. Tidak melanggar hukum Allah, tidak melanggar hukum dunia. Ya, peraturan lalu lintas itu wajib untuk keselamatan. Quran melarang membahayakan diri atau membahayakan orang lain. Berarti taat peraturan lalu lintas itu wajib. Nah, itu logika. Agama dipahami secara rasional. Ya kan pasti yang dilarang itu ada bahaya. Nah, orang baca doa angkat tangan bahaya nggak? Membahayakan dirinya nggak? Nggak. Membahayakan orang lain nggak? Ya silakan. Nah, itu picik sekali. Karena di penjara dalam satu mazhab. Jadi tidak objektif. Dia menggunakan kacamata putih melihat mazhabnya. Menggunakan kacamata hitam. Tapi saya pernah dengar ini Ustaz, benar apa enggak nih? Jadi nanti itu ikatlah istri dan anak-anakmu katanya ketika Dajjal udah keluar nih, karena mereka ini cenderung akan ikut dengan Dajjal untuk menyelamatkan mereka. Itu benar apa gimana tuh Ustaz? Ya, jadi gini. Kalau benar itu pendapat-pendapat itu begitu benar, hanya tidak kacau semua. Kita gunakan logika saja. Maksud dari hadis ini jaga. Diikat juga percuma. Memang keyakinan bisa diikat? Nggak bisa. Dari sekarang perbaiki kolbunya. Kolbun salim. Ya bisa dalam ibadah, baca Quran. Itu membersihkan. Jangan kira itu kebutuhan Allah. Itu baca Quran, sholat sunnah. Buat kita semua itu. Itu banyak energi di situ. Baca Yasin, surat lainnya, baca saja. Asmaul Husna, nama-nama Allah baca. Sebenarnya kalau ada tulisan Quran di mana itu, pandang boleh, ibadah juga. Cuma baca pandang tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Nah, itu dia, itu panca inderanya ke Allah semua. Cinta tuh ke Allah, kangen. Udah deh, langsung ke surga. Amal yang wajar-wajar aja. Tuhan tidak menyusahkan. Sayang, agama paling indah. Kamu kalau bepergian kemana-mana atau sakit, tunda puasanya. Ya tunda. Turut sama Allah. Belanja dong. Jangan gunakan akal. Kalau aku kuat biarnya. Dari mana kamu tuh bisa kuat? Pergi kalau dari sini ke Surabaya, kan ada apa itu? Jet lag apa? Jet lag. Ya, apa perubahan waktu. Iya. Jam biologinya ikut berubah. Nah, kita nurut aja lebih baik, jangan pakai diakal-akalin kalau kuat. Mana tahu. Allah lebih tahu ini lagi bekerja nih, menyesuaikan diri dengan waktu setempat. Nah itu, rahasianya banyak itu. Jadi yang namanya gitu, lebih rasional, kita nerima itu rasional. Kenapa? Allah lebih tahu. Ini ada perubahan waktu dalam diri saya. Kalau hewan punya jam biologi,
nggak pakai jam kaki, jam tangan, nggak punya dia. Tapi dia tepat waktu, tidur, makan, terbang jam sekian semua teratur. Disiplin ya. Iya, disiplin. Nah, ini disiplin. Itu di Islam itu ibadah itu disiplin. Sholat kalau mau khusyuk disiplin. Cuman bahasanya kita bilang disiplin, bahasa Arabnya khusyuk. Khusyuk itu disiplin. Belajar wudhu, ini rukun wudhu ini di belakangnya di bawah sekali tertib. Tertib itu apa? Disiplin. Makanya saya pribadi ya, orang lain saya nggak tahu. Wudhu, saya kuping nggak. Kadang saya senggol aja lagi cuci muka, jempol saya ke kuping. So di Quran nggak ada. Nggak ada perintah wudhu, hanya 4. Muka, tangan, kepala diusap, kaki diusap. Jadi diusap nggak disiram air. Jadi kuping nggak disiram air ntar gitu. masjidnya becek. Nggak, tapi kalau mau sesudah wudhu, mau kuping aja karena udah ikut dari dulu ya. Atau sebelumnya, waktu wudhunya ikutin Quran saja. Saya menghormati Allah, menghormati Quran. Tapi boleh basuh kuping belakangan. Tapi nggak wajib. Itu di Quran kok. Jadi saya pikir saya mesti rasional. Apa yang ada di Quran saya dahulukan. Ada orang tanya, Ustaz kalau saya sholat zuhurnya telat, terus sudah asar. Saya sembahyang zuhur dulu ya apa asar dulu? Ya zuhur lah. Zuhurnya duluan kok. Itu sih nggak bisa dirubah udah. Mana yang disebut dulu? Umroh disebut sofa marwah. Ya sofa dulu baru. Kelihatan aja Quran tuh dipelajari banget deh. Banyak yang harus kita rubah, banyak dirasionalkan. Contoh, kalau suami meninggal, istri wajib iddah 4 bulan 10 hari. Di sini kan sekarang maksud tidak boleh keluar rumah kan? Salah itu. Iddah itu harus berduka, bersedih, belasungkawa selama 4 bulan supaya tidak ada fitnah. Kalau habis istri suaminya meninggal keluar pakai bibir merah, pakai make up, baru 2 hari, orang bilang apa? Wah udah punya pengganti dari dulu nih. Itu dia senang-senang, oh dia senang mungkin suaminya dia yang bunuh nih. Bisa fitnah. Nah, Allah tuh menjaga, agama tuh selalu menjaga, jangan sampai ribut, jangan sampai pecah belah begitu. Kalau ikut Allah, nanti ikut iblis baru merusak, memecah belah. Nah di situ. Jadi rasional kan? Rasional kan? Kenapa mesti iddah? Oh iya, betul. Kebaikan itu. Ada yang tanya, Ustaz kalau lagi marahan, meninggalnya kita lagi marahan, nggak mau sedih-sedih. Pura-pura sedih. Pura-pura sedih. Pura-pura sedih, aku mau dapat pahala. Kamu mencegah fitnah. Pasti timbul fitnah, pasti tuduhan-tuduhan. Dan mertua putus. Kalau itu kan enggak. Tetap cium tangan sama mertua, tetap seperti biasa. Indah banget agamanya. Tapi perlu dirasionalkan, jadi orang tambah yakin. Kalau dogma terus, nggak bisa, apalagi anak-anak sekarang kan kritis. Iya. Tuh. Kita mesti bisa rasionalkan. Saya sekarang lagi berusaha bisa merasionalkan tasawuf. Itu bukan tidak rasional, supra rasio. Supra, saya menjangkaunya berat. Mikir dulu di mana rahasianya. Kalau Nabi tadi saya bilang Nabi Musa nanya sama Khidir, dibocorin. Tuh perahu tenggelam aku bor tenggelam karena ada bajak laut mau sampai sini disita ini. Punya nelayan miskin. Jadi aku bolongin tenggelam dia. Itu bajak laut lewat, kita angkat, tambah dikit, selesai. Aku nyelamatkan. Tapi kelihatannya di pertama merusak. Allah bocorin. Oh gitu. Kalau kita tahu semua itu, latar belakangnya, motivasinya, kita sujud tiap hari kepada Allah. Sakit juga kita bersyukur. Ada kebaikan yang Allah bawa itu, kita nggak paham. Nah, itu iman. Indah banget. Hatta sakit kita senang. Yang pasti ada hadisnya. Sakit itu menghapus dosa. Apalagi kita ridho. Sayangkan Allah. Kan kata Allah radiyatan mardiyah. Engkau ridho, aku pun ridho. Salat mau kurang rapi, ada kekurangan, aku ridho semua. Karena engkau ridho padaku. Aku kasih sakit, engkau ridho. Aku kasih susah, engkau ridho. Itu supra rasio. Tapi kalau kita cari, ketemu. Tapi nyari di tasawuf, itu tadi kolbun salim. Nah sekarang apakah orang tasawuf itu bahagia? Bahagia.
dia tidak ada beban. Mungkin uangnya hilang, dia juga tidak mempengaruhi jiwanya, nggak sakit hati. Itu Tuhan minta kita berkolbun salim, kuat mental, iman, dan yakin Allah maha, nggak takut. Nah, Iran tadi kenapa? Dia di perang itu ke Khamenei, Sayyid Ali Khamenei. Kau kemana kau pergi aku tahu, bisa ku wafatkan, matiin. Ya memang aku hidup untuk mati kok. Kamu mau bom nggak bom ya mati juga saya. Saya udah siap itu. Negeri mau hancur, iya memang semua negeri bakal hancur. Saya tidak peduli insan mau hancur. Tugas saya membela orang tertindas di Palestina. Itu tujuan saya. Kalau hancur atau aku meninggal, itu sesuatu yang aku tahu. Aku juga nunggu itu bakal terjadi, tahu. Enak, nggak sakit hati, nggak. Negeri hancur, jadi biar hancur nggak apa-apa. Iran bubar, ya bubar. Aku sudah melaksanakan perintah Tuhan, sudah melaksanakan peri kemanusiaan, membela kaum tertindas. Itu berarti udah benar-benar pasrah. Dia senyum terus, lagi perang senyum terus. Kalah mental sekarang. Dia yang mau nyerah itu. Teramat, subhanallah, itulah. Ketakwaan dia yang Allah bikin dia bantu. Allah bantu. Tentang senjata semua, dari pemikiran mereka sendiri juga ada, dari Rusia juga ada. Tapi dari hasil pemikiran mereka. Nah itu ada di Quran. Allamal insan malam ya'lam. Allah ajarin manusia yang tidak jadi tahu. Termasuk pengetahuan, termasuk senjata. Ya. Itu kan banyak hasil pemikiran dari Iran sendiri, banyak. Akan ada lagi kejutan-kejutan senjata. Ilham. Coba deh, nanti ada senjata yang nggak pernah ada di dunia. Ada misalnya kekuatan angin, kekuatan air, ada. Kekuatan apa? Kita Indonesia ini bisa nggak kita seperti itu tuh Ustaz? Bisa. Kuat seperti Iran. Ya, misalnya. Jadi pelajaran ngaji-kajian pesantren itu harus belajar bagaimana merasionalkan pemahaman Islam, terutama hukum apa segala macam. Kalau ibadah tidak bisa dirasionalkan, diyakini. Tapi nanti dapat. Yang udah pasti ibadah itu mensucikan hati, itu udah pasti. Tidak mungkin hati suci tanpa syariah, tanpa ibadah, tidak bisa. Orang bilang aku nggak ngaji tapi baik, ya baik menurut dia. Netanyahu juga kalau ditanya kenapa kaum Gaza, ini untuk kebaikan. Iya. Kebaikan dia. Tidak objektif. Iman bikin kita objektif sebenarnya. Nah kita dalam belajar Islam juga harus objektif, sehingga apa yang kita pahami itu rasional. Kalau tanpa rasional tidak diyakini oleh akal, itu yang pincang. Kalau akal, pikiran, dan perasaan yang yakin, itulah murni. Iman itu ada di akal. Di Quran bilang apa? Kamu tidak berakal, apakah kamu tidak berakal? Banyak sekali. Di neraka juga diceritain di Quran, orang-orang kafir itu ketika ada di neraka dia mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dibilang satu sama lain, dia lagi diskusi. Kalau dulu di dunia kita mau mendengar kebenaran dan mau pakai akal, nggak mungkin kita ada di neraka sekarang. Nah, kan akalnya bisa melihat Tuhan, melihat keagungannya, kebesarannya. Kemudian baru meyakini. Apa yang dilihat? Alam ciptaan Tuhan. Itu yang tanya, Ustaz baca kitab apa? Ini dunia buat saya kitab. Tumbuh-tumbuhan, hewan, semua kitab. Gimana? Ya dibaca dong. Saya lihat batang kayu, pohon-pohon kayu kan. Ada yang mengeluarkan belimbing, ada yang mengeluarkan duku, ada yang mengeluarkan manggis, mengeluarkan anggur. Batang kayu. Bagaimana bisa mengeluarkan buah-buah, kurma? Padang pasir gak pernah manis, kurmanya manis. Kok bisa? Nah, itu dia. Apalagi pohon pisang, paling aneh itu. Di Quran ada surat Yasin. Kok nggak lihat tuh batang kayu, batang pohon. Ada air di dalamnya dan ada api. Api tidak memadamkan air, air tidak memadamkan api tidak mengeringkan air. Keduanya bekerja sama membuat pisang. Pisangnya disuruh baris 2 soft kayak sholat. Diletakkan tepat semua. Nah, terus pisang tuh nggak ada kayu, pelepah. Isinya air semua. Air sama api. Api dan air bekerja sama bikin pisang. Daun masak di sinar matahari. Bagaimana sinar matahari? Air.
terjadi pohon pisang. Dan dia tidak punya biji. Jadi memperbanyak keturunannya gimana? Perkawinan. Satu di sana, satu di sini, mana bisa kawin. Angin tugas. Kuasa Allah itu luar biasa. Kadang orang bingung belajar apa itu tauhid ya. Takdir apa usaha. Bagaimana memahami itu usaha dan takdir? Mudah dikasih contoh sama Tuhan. Contoh peristiwa. Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, lahir anak namanya Ismail. Kan butuh air. Nabi Ibrahim mau berangkat. Sebelum bilang ini gimana kami, sudah aku titipkan sama Allah. Sebenarnya sang istri dari mana dititipin sama Allah. Ketika dia butuh air, dia cari air ke Sofa ke Marwah. Sofa Marwah, balik lagi Sofa, balik lagi Marwah. Kalau saya ada di situ bilang, Bu, udah tahu di Sofa nggak ada, di Marwah nggak ada, kok balik lagi Sofa, balik lagi Marwah. Pergilah cari tempat lain. Pasti jawabnya, kau nggak tahu apa yang ku tahu. Aku bukan mau cari air, mau bikin air, mau tidak. Aku semua ambil, aku cuma nggak tahu alamatnya di mana. Tuhan sudah kasih air, cuma dia nggak kasih alamatnya. Dia nunggu aku ikhtiar. Ini aku ikhtiar saja. Aku tahu nggak ada air, aku lebih tahu dari kamu. Nggak ada air sini, kemana kamu pergi juga. Tapi aku minta sama Tuhan. Dia itu sedang sa'i, sedang berusaha apa sedang berdoa? Berusaha. Bareng. Berusaha dan berdoa. Masih bareng. Usaha harus dibarengin dengan doa, doa dibarengin dengan usaha. Itu dikasih pelajarannya lewat sa'i. Kan dia sambil lari-lari kecil kan baca doa. Nah, berarti air itu dia pergi Sofa nggak dapat air, pergi Marwah nggak dapat air, bolak-balik nggak dapat air. Berarti nol. Sa'i dia nol. Air dari Allah dituntun. Dia minta dituntun ke tempat air, dituntun Zam-Zam itu. Nah, kenapa Tuhan nggak kasih air sebelum sa'i? Ini kan ibunya Nabi, istri Nabi lagi. Kasih fasilitas lah. Tidak. Itu pendidikan buat kita. Bahwa Allah tidak akan mentakdirkan kalau belum tunjukkan kesungguhan. Butuh. Berusaha itu kesungguhan butuh. Baru dapat air. Jadi usahanya nol. Tapi dia dapat air. Tapi Allah nggak kasih air sebelum usaha. Jadi usaha kita itu nol sebenarnya. Rezeki tetap dari Allah. Tapi Allah tidak berikan kalau kita tidak menjemput. Jadi kewajiban kita menjemput. Allah beri kesembuhan, terjemput di rumah sakit. Jemput minta air sama ulama, bisa juga. Itu urusan Allah. Ya kan? Nah, masih jemput. Rezeki dijemput, ilmu dijemput, semua dijemput. Tugas kita cuma jemput, ngambil, udah nggak bikin. Oke, ini terakhir nih Ustadz, agak personal dikit. Ini selama Ustadz berdakwah lah ya, pasti kan banyak tantangannya Ustadz. Selama berdakwah hingga detik ini kan pasti banyak tantangannya Ustadz. Nah itu cara Ustadz tetap kuat gitu, cara Ustadz tetap bertahan nih, saya harus berdakwah walaupun ya mungkin banyak tantangannya Ustadz. Tuh. Begini, pertama dakwah terus karena kita mengenal Allah, menikmati kedekatan dengan Allah, akhirnya saya dakwah juga menikmati. Rintangan-rintangan memang ada, ya ngapain aja, nggak apa-apa. Kalau saya nggak dakwah mati juga. Udah, mati sih memang saya udah nunggu kok. Kan dijemput. Alamat surga nggak ada. Kendaraan ke surga ada nggak? Nggak ada juga. Berarti dijemput. Dia punya kendaraan khusus. Ada. Malaikat. Ada kendaraannya, cara dia lah. Tentu non materi. Terus apa lagi? Tempat lokasinya surga di mana? Nggak tahu juga. Dijemput sama malaikat. Dan di sini banyak ajaran terlalu menakut-nakuti. Itu yang untuk bukan non muslim, buat orang yang tidak beriman, dicampur ceramain kepada orang Islam. Tidak. Mati itu menyenangkan banget. Ya Allah, lihat surat Fussilat 30-31. Kata Allah, kamu kalau betul-betul konsisten dengan imanmu, akan kuturunkan malaikat mengawalmu. Sekarang kita dikawal malaikat. Terus malaikat ini nanti ketika sakaratul maut akan bisikan suara di telingamu. Bilang Allah turunkan malaikat, nanti malaikatnya waktu mau mati membisikkan, jangan takut, Allah sayang kamu, Allah sudah ampuni semua dosamu. Jangan takut, Allah akan menjadi pelindungmu di kuburan, di akhirat sampai ke sana. Aman.
Itu jadi Islam itu indah, mati itu paling nikmat. Wafat itu mulai senang. Begitu kita mati mulai senang. Mulai senang. Mulai senang, tidak ada lagi sebel kesel, itu di dunia semua. Badan, dan nggak ada badan, nggak ada sakit hati, nggak ada sebel, nggak ada kesel, senang, ruh. Nanti dapat badan lagi di akhirat. Nah itu kita datang aja di sana udah senang. Dan kalau hati bersih langsung jumpa sama Allah, disambut sama Allah. Kalimatnya apa? Salamun, selamat datang. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Terus apa, dari Tuhan yang pengasih, diucapkan salam. Terus bilang, sini wahai hambaku, kumpul situ sama hamba-hambaku yang kusayangi. Nggak ke neraka, nggak. Terus dia bilang, wadkhulu jannati, masuklah surgaku. Surga ini transit, belum lagi surga yang abadi, belum. Oh, transit. Di sini kita transit, mengikuti tes penyaringan. Pulang, ntar pulang kemana? Ke rumah. Bogor. Ke Bogor, itu singgah. Di rumah sendiri kan? Singgah. Kalau pulang, one way ticket, nggak balik lagi, nggak ada tiket pulang. Yang nggak ada tiket pulang kemana? Surga lah. Nggak ada tiket pulang. Di sana udah. Kalau disuruh pulang juga nggak mau. Nabi Muhammad masuk ke surga, bilang, kalau Ustaz gimana? Wah, saya nggak mau pulang. Tuhan suruh keluar nggak mau. Tapi Nabi Muhammad nurut, balik lagi. Jauh, sana senang banget. Ya, jadi apa itu, kalau politik kita nggak, dalam negeri juga. Muslim itu taat. Peraturan negara kalau tidak bertentangan dengan syariah, kita terima. Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, kita wajib terima. Benar, pakaian adat semua, kalau nggak nutup aurat, tambahin tutup aurat. Boleh. Nggak harus jadi kuningnya dalil ini niru segala. Banyak yang bebas. Yang wajib dan sunnah sekian. Selainnya mubah, bebas. Tutup aurat, misalnya mau pakai karung, mau pakai baju emas, nggak ada larangan. Yang penting tutup aurat, sudah. Ini banyak nakut-nakutin, sehingga orang sentuh takut, mati takut. Indah mati itu. Permulaan senang tuh mati. Selama masih hidup pasti ada susah, pasti ada kesel. Udah mati nggak ada. No, apalagi udah di surga. Itu. Jadi kita tidak menghakimi orang. Hakim itu Allah. Tidak mengkafirkan, tidak memurtad. Dari mana tahu? Kalaupun dia sekarang salah berdosa, besok dia tobat, Tuhan ampuni. Dia bilang, aku ampuni dosa-dosamu semuanya. Hadis semua di Quran tuh. Jadi saya bilang, gembiralah. Allah kita tuh Rahman Rahim. Suruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Disayang. Kalau kita kurang bersihkan, mau dibersihkan sama dia di sana. Mau cari Tuhan yang mana lagi? Kesalahan kita bisa ditipek. Kebaikan enggak? Senang, jangan takut. Dia ciptakan, udah muslim juga udah disayang. Apalagi sholat, apalagi baik. Udah. Kita baik sama Allah tuh ada sekarang bukan karena takut lagi sekarang. Terima kasih. Dilahirkan dalam keluarga muslim. Terima kasih, bersyukur kita. Dia tambah sayang, kita tambah cinta pada Allah. Sholat karena rindu. Dan kalau kita nikmati berasa lagi lihat-lihatan. Kita nggak bisa dilihatin. Lihatin kita sholat khusyuk. Sholatnya jadi nikmat. Kalau terpaksa, terburu-buru, itu hilang. Jadi punya waktu khusus untuk sholat. Ketika kita sholat ada setan goda, namanya Khonnas. Khonnas itu tukang godain kita waktu sholat. Dikasih ingetan apa-apa yang lain-lain. Nah itu sebelum sholat kita usir dulu dia. Ya Qul a'udzu birabbinas doanya. Tapi karena doa jadi jangan pakai kul. Kalau baca Quran pakai kul. Kul arti katakanlah. Nah kalau di luar sholat kita berdoa bilang katakanlah. Nyuruh siapa kita? Hah? Kita bilang kul, kita nyuruh siapa? Itu kan Allah nyuruh kita. Katakanlah. Masa kita bilang katakanlah lagi? Ya enggak, auzubinas langsung. Oh, enggak pakai kul ya. lagi. Ya. Ke sholat enggak pakai kul. Kalau sholat baca karena menghormati Quran, jangan dikurangin. Tapi di luar sholat kulnya enggak usah dong. Itu kan Allah nyuruh kita. Masa kita nyuruh siapa?
nyuruh hati kita, nggak usah disuruh udah. Auzu birabbinas, mau sholat baca itu. Berlindung pada Allah, Tuhan yang manusia, yang bikin manusia dari kejahatan, tukang mengatur, tukang membisikkan di hati. Bisuduna, siapa dia? Minal jinnati wan nas. Namanya Khannas. Kejahatan Khannas. Khannas ini siapa? Khannas itu bukan makhluk khusus. Yang jadi Khannas itu manusia dan jin. Minal jin wan nas. Jin dan manusia. Jin tahulah, suka sini memfitnah, menghasut, kasih bayangan yang jelek-jelek, yang bagus menurutnya. Ya, kadang orang lagi sholat dikasih foto Khannas itu, foto perempuan, yang perempuan kasih foto laki tanpa busana atau apa aja, ganggu. Memang pasti paling diganggu waktu sholat, karena kalau sholatnya udah baik dia nggak bisa ganggu lagi. Jadi dikerahkan semua kepintarannya waktu sholat. Kadang dulu pernah saya, kalau lagi sujud setiap kelihatan pohon-pohon, kebun, lagi sholat, tembus ada temboknya nggak kelihatan, kaca gitu, setan. Nah itu kalau orang nggak ngerti suka bilang, tuh saya dapat dari malaikat. Nggak ada malaikat ganggu orang sholat, itu iblis, pintar cara, macam-macam. Nah itu nanti kita baca berlindung pada Allah hilang. Kalau kita jadiin ikutin terus jadi kita bisa edan. Jahatnya. Nah siapa nih Khannas ini? Dari jin dan manusia. Manusia juga jadi Khannas. Kerjaannya menghasut kan? Ada manusia juga menghasut. Jin jadi dua-duanya. Jadi makhluk yang namanya setan, makhluk khusus itu nggak ada. Manusia setan itu terdiri dari manusia dan jin. Kerjanya apa? Menyebarkan munkar, memusuhi soleh, amal baik. Kebalikannya. Orang mengeluarkan, Islam dan Nabi mengeluarkan manusia dari alam zolim ke alam terang. Dari gelap dan terang. Nur, ya kan? Nanti sebaliknya dari nur diseret ke zolam, gelap. Khannas. Jadi yang paling berat musuh kita itu Khannas. Makanya Allah kasih konsepnya untuk minta ke dia diajarin lagi. Zubirin nas itu. Kalau dia yang kasih resepnya, dia yang nyuruh, masa nggak diterima? Mungkin nggak sekali, 2 kali Tuhan Ustaz. Kita baca berapa bulan, insya Allah sudah bisa hilang. Allah itu Rahman Rahim. Jangan putus asa. Allah Rahman Rahim. Nggak ada yang Rahman Rahim selain Allah. Di perut ibu dia kasih makan. Infus kan tadi? Lahir ada susu. Sudah besar dibikinin gigi karena mesti makan biji-bijian. Gigi di depan untuk apa? Ya, gigit ya. Ngunyah di sini belakang, tebal, bulat. Kalau yang bulat dipendekin ke depan, kita makannya susah. Sempurna. Itu kan manusia mesti berpikir ke situ. Di situlah tumbuhnya iman, kagum kepada Allah. Kalau udah kagum, cinta. Cinta selesai. Syarat iman itu cinta. Mencintai Allah nomor 1, baru yang lain. Di surat Al-Baqarah 165, syirik itu yang mencintai benda, mencintai pangkat, mencintai uang lebih daripada kepada Allah. Itu. Jadi dia tuhanin benda. Arti iman itu yang dituruti. Iya, kan dia cinta. Udah cinta apapun disuruhin mau. Nah, orang yang cinta itu selalu melaksanakan keinginan yang dicintainya. Ya kan? Kalau kita cinta Allah, kita melaksanakan kesukaan Allah, keinginan Allah. Nanti Allah memberikan keinginan kita. Kita bilang, ya Allah ijabah, kabulkan ya Allah, kabulkan. Kamu kabulkan dulu keinginan Allah. Allah akan kabulkan keinginan Allah. Boleh cari muka dulu sama Allah. Mau dekat, memohon apa sama Allah, bawa hadiah ke anak yatim karena Allah. Atau ke orang miskin. Kita menjalankan yang keinginan Allah. Dia senang keinginan kita dikasih. Caranya gitu. Iya dong. Kan juga gak masuk akal dong. Kita ngajukan permohonan terus kepada Allah. Tapi keinginan Allah kita gak kerjain. Sholat misalnya. Sedekah. Nah itu di situ keindahannya. Wajar dong. Allah mencintai kita, kita mencintai dia. Kita mencintai dia, mencintai dia, dia mencintai kita. Apalagi? Mengharap kepada presiden apa-apa. Nggak bisa, dia juga susah, kesian. Kita doain dia, susahnya lebih dari kita. Walaupun presiden. Ya gitu. Jangan lihat enaknya, apa yang lihatnya nggak ada enak.
Saya dimaki-maki orang tiap hari kan. Iya. Di akhir umur. Iya deh. Ya udah. Ini terima kasih Ustadz Sama-sama. atas waktunya, atas ilmu-ilmunya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu bagi dari Allah kita nyampaikan aja. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang, terutama generasi muda, dan mudah-mudahan ini menjadi ya ladang dakwah juga, dan bisa membawa kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama.